tanda akhir zaman adalah tanda kiamat yang semakin dekat. Ada banyak tanda akhir zaman seperti yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti moral manusia semakin jatuh, akidah semakin memudar, kemusyrikan dan kejahatan semakin merajalela, dan masih banyak lagi. Di akhir zaman, memang akan banyak kejadian yang tidak sejalan dengan kebenaran sebagaimana mestinya. Jika diperhatikan seksama, tanda-tanda akhir zaman sebenarnya sudah banyak yang nampak sekarang juga. Tanpa kita sadari, fenomena akhir zaman sering kita temui setiap hari. Apakah kita memang sedang hidup di akhir zaman? Menurut saya tanda-tanda akhir zaman beberapa negara kan pernikahan sesama jenis seperti laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan yang sudah disahkan secara pengadilan negara di beberapa negara. Pada saat ini semakin banyaknya bencana alam, terus banyaknya munculnya kerajaan-kerajaan, banyaknya mengaku sebagai para nabi. Waktu seakan cepat berlalu sekali, karena kita nunggu 1 tahun itu waktu lama. Tapi sekarang untuk saat ini kayaknya waktu sangat cepat. Pada gulung langit sebagai menggulung lembaran-lembaran kertas. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Itulah suatu janji yang pasti kami tepati. Sesungguhnya kamilah yang akan melaksanakannya. Surat Al-Anbiya ayat 104. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa yang dihormati. Jumpa lagi bersama saya Angel Erga yang akan menemani Anda dalam acara Tawakal. Seperti biasa di studio juga telah hadir Ustadz Muhammad Jiyad. Langsung saja saya sapa Pak Ustadznya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat Mbak Angel. Mudah-mudahan para pemirsa juga senantiasa sehat walafiat. Hari ini kita akan membahas permasalahan yang sedang fenomenal di seputar kehidupan kita. Tentunya dikaji dalam agama Islam. Langsung saja kita membahasnya. Nah Pak Ustadz, ini gimana nih Pak Ustadz? Kiamat ada 2, yaitu kiamat suhro dan kiamat kubro namanya ya Pak Ustadz ya. Boleh dijelaskan nggak Pak Ustadz, apa maksudnya itu Pak Ustadz? Kalau kita buka di dalam beberapa banyak literatur agama Islam, maka kita akan menemukan mengenai penjelasan apa itu kiamat sugro dan apa itu kiamat kubro. Kalau kiamat sugro itu adalah fenomena atau tanda-tanda yang tentang kehidupan yang mengarah atau menandai bahwa ini adalah bagian dari kiamat. Sedangkan kalau kiamat kubro ya kiamat yang betul-betul terjadi yang tentu kita semua tidak ingin mengalami ketika itu terjadi, karena itu adalah sudah menjadi akhir dari kehidupan yang amat sangat mengerikan, karena di dalam banyak ayat dijelaskan dalam aspek itu. Banyak sekali yang sekarang ramai Mbak Angel diperbincangkan itu kan, wah kiamat sudah dekat, bahkan ada sering kemudian muncul kiamat dekat, wah ini kita harus dan seterusnya. Para pemirsa mesti harus memahami bahwa Allah memberikan isyarat tentang kiamat dekat ini adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh Jibril. Malaikat Jibril ketika mendatangi Nabi itu sedang dalam majelis ilmu bersama para sahabat. Tiba-tiba malaikat Jibril ini datang dan kemudian lututnya malaikat itu langsung mepet bersama lutut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga para sahabat yang lainnya heran. Ini siapa ini? Tamu ini datang tiba-tiba, tapi kok tiba-tiba langsung mendekat, padahal kami para sahabat saja tidak ada yang berani langsung bersentuhan dengan lutut. Kemudian tiba-tiba malaikatnya bertanya, mawal Islam, apa itu mawal iman, apa itu iman? Nabi menjawab, iman adalah bla 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 bla. Wa mal Islam, kemudian dijawab oleh Nabi tentang Islam. Wa mal ihsan, kemudian Nabi menjawab tentang Islam. Dan kemudian pertanyaan yang kemasa dan kapan itu kiamat? Rasulullah tidak menjelaskan, tetapi Rasulullah hanya menjawab, yang bertanya lebih mengetahui dari yang ditanya. Lalu para sahabat heran, loh bukankah di antara kita ini justru Nabi SAW yang paling mengetahui? Tapi ternyata ketika justru Nabi menjawab, yang bertanya lebih mengetahui dan yang ditanya. Maka setelah itu kemudian malaikat ini pamit kepada Nabi, dan kemudian Nabi memanggil salah seorang sahabat, antarkan dia tamu ini. Dan kemudian sahabat ini mengantarkan, ternyata
dalam hitungan sekelebat saja tidak terlihat lagi, kemudian menyampaikan, ya Rasulullah, saya tidak melihat lagi, begitu cepatnya dia pergi. Kemudian Nabi mengatakan, dia adalah malaikat Jibril. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mengapa Anda tadi ditanya wa mas-sa'ah, tapi kok Anda mengatakan yang bertanya lebih mengetahui? Bukankah Nabi mengetahui tentang itu? Lah, ternyata Nabi hanya menjelaskan tanda-tanda kiamat akan datang, tetapi Nabi sendiri tidak diberikan petunjuk oleh Allah kepastian tentang timing kapan itu kiamat datang. Lah, itulah yang sekarang ini Mbak Angel berkembang luar biasa informasi ini, sehingga memunculkan ketakutan. Wah, jangan-jangan besok. Iya, jangan-jangan kalau begitu kan ada betul. kiamat. Kan gitu. beberapa yang lalu kan pernah ada yang meramal kiamat datang. Iya. Tanggal 12 Agustus tahun sekian, ternyata enggak. Iya. Bahkan di Amerika juga ada sekte, salah satu agama, kemudian ngumpet di salah satu tempat, dan macam-macam lah pendek kata dalam konteks ini. Iya. Nah Pak Ustadz, saya juga pengen tahu, saya yakin pemirsa di rumah juga pengen ya. Islam sendiri meyakini bahwa Rasulullah adalah nabi di akhir zaman. Iya. Dan manusia saat ini tengah hidup di akhir zaman nih Pak Iya. Ustadz ya. Nah bagaimana tanggapan Pak Ustadz dan persiapan manusia sekarang ini Pak Ustadz menurut Pak Ustadz nih? Iya. Ada pelajaran penting Mbak Enzil dalam kaitan misalkan Nabi menjelaskan umatku ini hidup di akhir zaman. Iya. Dan kemudian di hadis yang lain menjelaskan kiamat sudah sangat dekat umatku ini. Iya. Tetapi harus difahamkan yang menjelaskan kiamat sudah dekat itu adalah Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Hitungan hari Allah dengan hari manusia itu sangat jauh. Saya beri di surat Al-Ma'arij, Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang keempat Allah menyatakan begini. Ta'rujul malaikatu warruhu ilai fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Malaikat Jibril itu menghadap pada Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sangat tinggi, dan kemudian malaikat menjelaskan ayat ini, satu harinya Allah itu sama dengan 50.000 tahun harinya manusia. Iya. Apa maknanya Mbak Angel? Maknanya adalah bahwa satu hari al-akhirah, waktu akhirat, dikonversi kira-kira dengan hitungan manusia, itu setara dengan satu harinya Allah atau satu hari akhirat itu sama dengan 18.250.000 harinya manusia. Itu maknanya andai kata kita ini dianugerahi Allah umur, dan para pemirsa misalkan dianugerahi Allah umur 7, kemudian dikonversi dengan hitungan waktu akhirat tadi itu kira-kira hanya setara 121 detik. Jangan sia-siakan lah itu iya, Pak Ustadz jadi ya. para pemirsa mungkin yang ada usianya 70 tahun sedang menonton, itu kira-kira kalau dihitung dengan harinya Allah hari akhirat, Iya. itu sampai dengan 121 detik. Apa maknanya? Maknanya bahwa hidup ini sangat singkat, maka buatlah secara happy, Iya. buatlah secara bergembira, planninglah hal-hal yang produktif dan yang berkualitas menjadi bagian dari kehidupan kita, sehingga ketika kelak kita misalkan tanda-tanda berakhirnya tadi itu, Iya. maka menggapai dan melaksanakan amal-amal yang baik. Jadi pelajaran penting para pemirsa dalam kaitan dengan yaumil kiamah itu maknanya adalah mempersiapkan diri. Ibaratnya kita, wahai para pemirsa, besok ini sudah ditutup pendaftaran, maka tentu akan berusaha maksimal mungkin bagaimana mengejar hari tadi jangan sampai tertinggal. Iya. Nah, tanda akhir zaman atau yang kita kenal dengan kiamat seperti dijelaskan dalam kajian Islam, hadis dan Al-Quran, bahwa banyak kejadian aneh mulai bermunculan nih Pak Ustadz ya. Seperti adanya penyakit berbahaya, mungkin ya, penghijauan padang pasir di Arab dan pengeringan danau kayak Pak Ustadz, dan juga ada mungkin kalau kita bicara sekarang ini fenomenal yang kayak ada terjadinya sesama jenis, sesuka sama jenis, itu bagaimana Pak Ustadz, tanggapan Pak Ustadz ini? Kalau Mbak Angel dan para pemirsa, kalau kita buka di dalam Sahih Muslim maupun kitab Sahih Bukhari, itu kitab hadis, ada di satu di antara menjelaskan begini, min asrotis sa'ah, salah satu dari tanda-tanda kiamat, tentu dalam konteks ini adalah kiamat sughra tadi, itu adalah apa? Yang pertama itu adalah wayad haruz zina. Zina merajalela di mana-mana. Mohon maaf, rasa malu sudah tidak ada sehingga dipublish dan lain-lainnya. Ini diantara tanda-tanda. Sebab apa? Qillatul haya. Orang sudah kehilangan rasa malu sehingga di depan publik tidak ada lagi rasa malu.
Itu kan terlihat di mana-mana saya kira, tidak hanya di Indonesia, bahkan menjadi fenomena di dunia, dan ini meresahkan juga gitu loh. Yang kedua adalah khamr, yaitu minuman khamr, maknanya adalah minuman-minuman pesta miras, pesta narkoba, dan aneka macam kan luar biasa. Padahal ini semua adalah justru menghancurkan dan memabukkan, merusak kehidupan tatanan manusia. Sebab ketika otak kita ini Allah ciptakan dengan sempurna ini, fi aksani takwim, Allah melarang jangan. Ini adalah otakmu, maka harus lindungi. Inilah yang menjadikan kamu sehat, menjadikan kamu bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk. Dan ternyata apa yang terjadi? Ketika orang sedang surbul khamar, praktek narkoba dan macam-macamnya. Jadi kalau dulu itu surbul khamar memabukkan, tapi dimensi modern sekarang ini ya bisa permusuhan. Orang tidak lagi ingat siapa kawan karena sudah apa itu halusinasi yang luar biasa. Apa yang terjadi? Nah, saya kira ini adalah yang ketiga yang tadi Mbak Angel sebutkan, diantaranya apa? Munculnya aneka macam perilaku, laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Ini cakupan yang amat sangat luas. Kalau dalam praktek kehidupan kita sehari-hari, misalkan ada orang yang laki-laki tapi ganti kelamin menjadi perempuan. Ya sudah perempuan, ganti kelamin jadi laki-laki. Setelah jadi laki-laki bosan, ganti lagi kembali perempuan, perempuan lagi. Nah inilah kan saya kira fenomena-fenomena semacam ini adalah memberikan penjelasan mana rasionalitas apa yang diprediksikan oleh Nabi SAW di dalam hadis tadi itu. Itu adalah diantaranya. Yang keempat itu apa? Yang keempat itu adalah apa yang dimaksud dengan al-kharaj. Kemudian para sahabat bertanya, wa mal kharaju ya Rasulullah? Ya Rasulullah, kharaj itu apa? Kemudian Rasul memberikan contoh sambil tangannya itu menggerak-gerakkan. Mananya adalah orang saling bunuh-bunuhan, membunuh. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, orang tidak boleh diharamkan membunuh kecuali dengan cara bil haq yang dibenarkan. Dibenarkan seperti apa pembunuhan itu? Di medan pertempuran, ada medan peperangan. Lah itu yang dibolehkan, di luar itu terjadi sekarang. Mohon maaf, kadang berpacaran, cintanya ditolak, apa yang terjadi? Golok berjalan. Kadang misalkan nyopet, urusan hanya berapa, 10.000 atau berapa, kemudian nggak dikasih, maka orang kemudian melakukan begitu mudahnya, padahal umur ini adalah merupakan hak milik Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak mengizinkan. Inilah diantara tanda-tanda yang digambarkan oleh Nabi dalam konteks kiamat sugro, dan tentu masih banyak lagi. Ya Pak Ustadz, ini kan dalam kajian yang saya baca juga Pak Ustadz itu juga apakah benar nih zaman juga ditandai dengan adanya 3 tahun di mana bumi akan mengalami musim kemarau nih Pak Ustadz, ya, musim panjang, kemarau panjang, dan sesama keluarga juga saling membunuh nih Pak Ustadz. Ya memang banyak sekali beberapa petunjuk yang digambarkan oleh Nabi, misalkan sungai Tigris yang ada di Yordan mengering, misalkan Timur Tengah keluar salju baru-baru ini kan bulan akhir Desember, dan bahkan misalkan daerah Saudi yang daerah Tabuk naik ke atas itu adalah turun salju di sana, bahkan orang luar biasa. Ini kan prediksi-prediksi yang tidak masuk akal dalam konteks terjadi gitu loh. Dan termasuk juga dalam kehidupan kita. Sekarang ini kan musim nggak bisa diprediksi toh. Ini musim hujan, tetapi kan cuaca panas luar biasa. Begitu ini cuaca panas, tetapi kok hujan turun, fenomena-fenomena alam yang menggambarkan bahwa karena terjadinya perilaku manusia yang tidak mengikuti tuntunan Tuhan, merusak kehidupan alam, maka inilah orang akan kemudian dihadapkan pada salah satu masa, dan inilah yang kemudian disebut dengan tanda kiamat. Kalau kita pahami begini, apa sih kiamat itu? Kan digambar apa itu? Al-Qari'ah dijelaskan. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farasil mabsus, wa takunul jibalu kal ihnil manfus, fa amma mas mawazinuhu fa huwa fi ishatir radiyah, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Surat Al-Qari'ah ini secara spesifik bicara secara detail tanda-tanda kiamat yang sugro tadi itu. Apa itu kiamat? Kamal Qari'ah. Apa itu kiamat? Lah, ahli tafsir menjelaskan begini Pak Ezel. Kalau ada peristiwa yang sangat dasar, itu biasanya Allah menggunakan wa ma adraka. Tahukah kamu? Maknanya bahwa manusia tidak akan pernah mengetahui secara detail dan pasti tentang kehadiran kiamat. Dan tentu kita memohon kepada tidak dipersaksikan akan datangnya hari kiamat tadi itu. Kemudian di sana dijelaskan, yauma yakunun nasu karafarasil mabsus.
manusia pada waktu itu seperti anak-anak yang beramburan.